Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau menyelamatkan kami, mengubah hidup kami menjadi anak-Mu, tapi sekaligus menjadi alat dalam tangan-Mu. Kami yang lemah, kami yang hina, tapi Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu menjamah kami, mengubah kami, dilayakkan menjadi alat yang menyaksikan Engkau memberitakan kabar baik. Tuhan, bersama kami mengucap syukur untuk seminggu penyertaan-Mu. Hari ini kami hadir mendengarkan suara-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, agar Roh Kudus bisa menempatkan benih firman-Mu dalam hidup kami, mengingatkan kami terus berbuah untuk kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Graça e paz do Senhor, irmãos, artinya Salam. Itu tadi dalam bahasa Afrika yang berarti damai dan kasih karunia dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat Hari Raya Imlek. Tuhan memberkati kita, dan ada banyak salam dari teman-teman yang melayani di Afrika. Kami ada 7 tenaga ULB atau misionaris dari Indonesia yang melayani di Guinea-Bissau dengan 3 anak. Jadi paling tidak kami ada 10, tapi 7 itu ada 2 keluarga, 3 single. Tapi sekalipun berkeluarga, mereka juga dari suku yang berbeda. Jadi 7 orang misionaris, ada 7 suku yang melayani di sana. Juga ada salam dari semua pendeta-pendeta nasional dan jemaat yang kami layani. Baik di wilayah utara yang saya layani, di wilayah selatan yang dilayani oleh Ibu Salomi Tubatonu dan Pak Dorgis Sianturi sekeluarga. Juga jemaat-jemaat yang dilayani oleh Ibu Rita Maria Mata dan keluarga Bambang Rubia di wilayah timur, menyampaikan salam kepada kita semua. Terima kasih untuk semua doa Bapak Ibu bagi pekerjaan Tuhan di Guinea-Bissau. Pekerjaan Tuhan bertumbuh, berkembang di sana. Satu-satunya negara yang belum diambil alih oleh saudara-saudara kita yang beragama seberang, itulah Guinea-Bissau. Sedangkan yang lainnya sudah berubah menjadi negara yang keras. Jikalau kita turun dari Maroko, Mauritania, Senegal, Gambia, Chad, Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry, semuanya sudah. Tapi ajaib, sampai hari ini negara yang terkecil dan termiskin, baik terkecil dari jumlah penduduk, terkecil dari teritori, belum bisa diambil alih. Bukan berarti perkembangan saudara dari seberang ya tidak banyak, luar biasa berkembangnya. Tadi komposisi mereka ada di nomor 2, animis yang pertama, tapi sekarang mereka berhasil membalikannya. Mereka yang pertama animis, kemudian Katolik, dan kita di bawahnya, Bapak Ibu. Oleh karena bantuan-bantuan sosial, mereka pakai itu. Asalkan satu desa berubah, ini sama seperti yang dilakukan di tanah Papua ataupun di daerah-daerah yang ada Kristennya. Yaitu asalkan mereka dijanjikan sumur bor, ganti atap rumah, maka semua mereka akan berubah. Satu desa itu beralih, ya Bapak Ibu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita karena memang dalam hal sosial kita sangat lemah. Karena tidak ada dana-dana untuk bantuan kepada masyarakat pengeboran sumur. Sedangkan bulan Mei, hampir semua sumur pada kering. Orang mencari air, berjalan kaki berkilo-kilometer untuk mencari air. Ya, sehingga ketika ada proyek pengeboran sumur untuk satu desa, itu sukacita terbesar. Tapi dengan demikian bukan berarti pekerjaan Tuhan terhambat, tidak.
Pekerjaan Tuhan juga bertumbuh oleh karena faktor kualitas iman yang ditampilkan, yang disaksikan oleh gereja Kristen Injili Guinea-Bissau, gereja terbesar di sana yang didirikan oleh Badan Misi WEC, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak tahu bahwa sampai tahun 1940 tidak ada gereja Protestan di negara ini. Dilarang oleh penjajah yang ditunggangi oleh Badan Misi Katolik. Hanya Badan Misi Katolik, ya Islam dan animis. Tidak boleh Badan Misi Protestan masuk. Pada tahun 40, gereja Protestan masuk dibawa oleh Badan Misi WEC oleh seorang ibu yang rela masuk. Ibu ini sudah sakit-sakitan, Bapak Ibu. Dari segi kesehatan, WEC tidak mengizinkan dia berangkat. Karena bagaimana mungkin ke negara yang termiskin dan juga banyak penyakitnya mengirim orang yang mempunyai penyakit. Tapi ibu ini katakan begini, lebih baik kalian kirim saya. Kalau saya mati di sana, orang tidak akan menangis. Orang mengatakan, biarlah dia meninggal daripada sakit-sakitan. Toh dia sudah sakit-sakitan. Kalau mengirim orang sehat, mati terbunuh, atau tiba-tiba mati karena sakit penyakit, banyak orang yang menangis. Jadi ibu ini pergi dan puji Tuhan selama 2 tahun dia hidup, dia dipersulit habis-habisan. Sampai Bapak Ibu maaf kotoran-kotoran manusia dilemparkan ke dalam rumahnya. Itulah cara supaya dia tidak betah di dalam pelayanan. Tetapi dengan berani ibu ini terus memberitakan Injil. Apapun juga risikonya. Puji Tuhan hanya karena masalah politik mulai pergolakan politik di mana orang-orang barat mulai diserang oleh orang-orang asli karena pergerakan untuk kemerdekaan. Akhirnya ibu ini keluar tahun 1943 awal. Tapi sudah ada 16 orang petobat dalam negara ini. Dan puji Tuhan dia tinggal di Inggris. Dia menikah, mempunyai anak, dia masuk ke Guinea-Bissau. Tapi pada waktu masuk, dia dilarang. Suami dan anak tidak boleh masuk Guinea-Bissau. Hanya dia diizinkan masuk. Jadi anak yang usia belum sampai 2 tahun harus tinggal di Senegal dan suami. Sehingga dia bolak-balik. Ya, Bapak Ibu, gereja bertumbuh. Kan mengapa? Karena ada banyak perubahan hidup. Mereka yang mabuk, pemabuk. Mereka yang tidak punya anak, mereka yang banyak penyakitnya, Tuhan jamah melalui pelayanan. Tuhan sungguh yang memeteraikan pemberitaan firman Tuhan melalui tanda-tanda seperti itu. Pada akhirnya gereja bertumbuh. Sehingga Bapak Ibu sampai tahun 1994 hanya ada 1 badan misi dan hanya ada 1 denominasi yang diizinkan, yaitu Badan Misi WEC dan gereja yang didirikan oleh Badan Misi WEC. Sehingga selama 54 tahun, WEC telah bekerja bersama dengan gereja ini dan telah mencapai banyak desa dan banyak kota. Memang Bapak Ibu ada perbedaan. Suster saya mengajar juga di sekolah-sekolah Katolik. Suster selalu bertanya kepada saya, mengapa ada banyak orang Afrika masuk ke gerejamu? Hidup mereka berubah. Tidak seperti gereja kami. Makan uang misi dicuri habis-habisan oleh anggota mereka. Bapak Ibu saya katakan bukan gereja yang mengubah manusia. Bukan misionaris, bukan pendeta yang mengubah hidup manusia. Karena mereka bertemu dengan Kristus. Tidak cukup hanya bertemu dengan pastor atau bertemu dengan pendeta. Tidak cukup hanya mengenal misionaris, mengenal hamba Tuhan. Tetapi mereka harus mengenal Tuhan, harus juga sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Itulah perubahan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi, gereja-gereja di Guinea-Bissau menampilkan kesaksian yang luar biasa. Sekolah yang kami dirikan, ada banyak orang tua mengambil anak-anak mereka di sekolah Katolik, di sekolah negeri, memindahkan ke sekolah kita. Mengapa? Karena di sekolah kita sama seperti di Indonesia, sekolah-sekolah Kristen. Tidak hanya segi intelek, tetapi juga pembentukan karakter, pembentukan kehidupan mereka secara rohani disamakan dengan pembentukan intelek. Itu sebabnya Bapak Ibu terima kasih untuk dukungan doa dan juga persembahan dari gereja di sini untuk pekerjaan misi. Tuhan sedang bekerja.
menyiapkan Guinea-Bissau untuk masa yang sulit melalui gereja bangkit dan juga misionaris ya tiba ke sana. Saya tidak tahu apa di tengah-tengah kita ada Ibu Dr. Diana, belum tiba? Ya, mohon berdiri Ibu. Ya Bapak Ibu, ini Ibu Dr. Diana. Ya, ini sudah menjadi anggota WEC, sudah diterima dan beliau akan berangkat ke Guinea-Bissau bulan Maret ini. Doakanlah ya dia mempersembahkan diri dalam 2 tahun. Tapi doa saya, jikalau dia mampu dan Tuhan teruskan karya lewat hidup beliau, beliau bisa berubah menjadi long term untuk melayani di Afrika. Di tengah kami kita juga ada Frank. Frank bisa berdiri. Ini Frank sudah ke Afrika, terima kasih Frank. Ke Afrika pada bulan Februari tahun lalu bersama dengan saya melayani di sana, dan pada bulan Juli dia tiba kembali di Indonesia, kami sama-sama. Nanti pada tanggal 5 Februari dia akan berangkat ke New Zealand untuk melanjutkan perkuliahan pembentukan di MTC Missionary Training College di New Zealand, punya WEC selama 1 tahun sebelum dia melanjutkan pendidikan teologi dan dalam rencana tugas pelayanan sebagai anggota misionaris di Guinea-Bissau. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sedang menggerakkan orang-orang Indonesia untuk masuk ke ladang-ladang misi. Doa kita juga dari gereja di sini, bahwa gereja di sini akan mengutus tenaga utusan lintas budaya atau misionaris ke tempat-tempat yang belum pernah ada Injil di bawah. Sehingga dengan demikian betul-betul kita menjadi gereja misioner. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema yang kita renungkan pada hari ini, berani memberitakan firman. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29. Nanti dilanjut dengan 1 Tesalonika pasal 2 ayat 2 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29. Yang bunyinya demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kita lanjutkan dalam 1 Tesalonika 2 pasal 2 ayat 2 sampai ayat 4. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dunia saat ini kita masuki dunia yang beda dengan tahun ketika saya berangkat dari Indonesia pada tahun 1995. Tahun 1995 ketika saya masuk dan berangkat ke ladang misi atau masuk ke sana, tidak ada banyak fasilitas seperti yang ada sekarang. Tidak ada banyak kemajuan seperti sekarang ini. Betul Bapak Ibu, telepon sudah ada di Afrika. Tapi itu landline. Dan penguasanya adalah orang Portugal. Ketika saya menghubungi keluarga saya bahwa mengabarkan bahwa saya sudah tiba, direspon bahwa negara yang Anda tuju tidak ada hubungannya. Mengapa? Karena pemilik telepon adalah Portugal. Portugal bermasalah politik dengan Indonesia karena Timur-Timur. Hubungan ke Indonesia diputuskan. Surat-surat yang dikirim lewat pos tidak pernah tiba. Mengapa? Karena satu-satunya penerbangan ke Guinea-Bissau adalah Air Portugal.
Dan Air Portugal tidak melanjutkan surat-surat yang tujuan akhirnya adalah Indonesia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu kesulitan di Afrika. Tetapi sebaliknya di Indonesia, kemajuan lebih dari sini. Bapak Ibu, ketika setelah termin pertama saya selesai di Guinea-Bissau, biasanya saya mampir di Singapura karena saya punya masalah tiroid, ada dokter ahli tiroid yang selalu berkomunikasi dengan saya dan juga memeriksa saya. Ketika saya tiba di Singapura, memang seperti rusa masuk kampung. Bapak Ibu, saya pertama kali saya lihat LCD. Saya pikir ini apa ini? Saya heran, ini benda ini apa? Kemudian saya kembali ke misi di Singapura, lalu teman-teman katakan, Abdo, kasihan kamu. Mungkin kamu berapa tahun di Afrika sampai tidak kenal ini barang namanya LCD. Bapak Ibu, itulah perkembangan. Sebenarnya Bapak Ibu, ini menjadi hal yang positif untuk pemberitaan Injil. Mengapa? Karena dunia makin maju. Penerbangan ke Afrika lebih cepat daripada yang sebelumnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau penerbangan ke Afrika butuh waktu sampai 4 hari baru saya tiba di sana. Tapi sekarang hari kedua sudah tiba di sana. Pengiriman uang ke Afrika butuh waktu 2 bulan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa satu-satunya negara di dunia yang tidak punya bank, yaitu Guinea-Bissau. Sampai hari ini tidak ada bank nasional. Bank yang ada dibuka dari Afrika Selatan, dari Persekutuan Masyarakat Ekonomi Afrika Barat membuka cabang. Tetapi sangat tinggi biaya administrasi dan juga kurs untuk penukaran uangnya. Tetapi sekarang sekalipun demikian, cepat tiba dalam 2-3 menit uang yang dikirim dari sini sudah tiba di sana. Dengan program Western Union atau MoneyGram. Bapak Ibu. Tetapi dengan demikian bukan berarti Injil cepat berkembang. Kita ingat bagaimana COVID menyetop kegiatan rohani. Ya. Lebih banyak orang senang, ya semua online. Ya. Perjamuan kudus juga mau online. Puji Tuhan tidak baptisan online. Pak, buka baptisan online tidak? Enggak ya? Jemaat-jemaat yang tidak mau ikut ibadah, ya online, onsite, bagaimana ketika mereka meninggal? Pemakaman online juga? Apakah pemakaman online? Tetap juga harus mau ada hamba Tuhan yang mendatangi. Sekalipun tidak perlu dekat. Tapi Bapak Ibu yang dikasih, ada banyak alasan pada akhirnya Injil tidak diberitakan. Injil tidak terlalu cepat. Betul ada alat-alat komunikasi, ada TV, ada YouTube, ada internet yang di mana-mana bisa dibuka. Tetapi kalau kita lihat dari presentasi orang yang mau mendengar kesaksian rohani, yang mau mendengar firman Tuhan, tidak ada. Lebih banyak game. Semua anak-anak saya di Afrika ya punya HP semua. Semua main HP. Bapak Ibu. Tetapi yang mereka main bukan membaca ayat firman Tuhan, renungan di dalam HP mereka. Bukan yang berhubungan dengan rohani. Hal-hal yang negatif itu yang mereka baca tiap hari. Kita pun seberapa banyak kita memakai alat komunikasi yang canggih ini untuk membuat iman kita bertumbuh dan juga memasukkan firman Tuhan. Ada banyak yang tidak memakainya. Jadi memang Bapak Ibu, dunia makin maju, tetapi pemberitaan Injil sebenarnya makin menurun. Di negara kami tidak ada misionaris dari Eropa. Sudah tidak ada. Kita tahu bagaimana kehidupan di Eropa. Ketika saya ke sana waktu Natal, saya rindu untuk ibadah Natal. Tidak ada ibadah di gereja. Gereja besar sekali. Ketika saya mendatangi, saya buka pintu. Pintu pertama. Ada memang jaket-jaket payung digantung. Lalu ada sepatu banyak di luar. Loh, kok masa
orang Eropa masuk gereja pakai buka sepatu. Ketika saya buka pintu yang kedua, karpet seperti ini lagi sana dan mereka lagi sholat. Rupanya gereja itu sudah dibeli oleh teman-teman dari seberang. Sudah berubah menjadi masjid. Ada banyak Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Mengapa? Karena tidak ada lagi keberanian untuk memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya mereka yang dari sana berani memakai semua cara agar kita berubah dan beralih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya seringkali nangis-nangis dengan GKT. Sejak bulan Maret tahun 1995, saya didukung oleh GKT. Ya GKT Hosana, ya GKT kita kan. Banyak dari kita dari sana awal mulanya. Berarti nanti bulan Maret tepat 28 tahun. Tanggal 15 Maret 28 tahun GKT mendukung saya. Bapak Ibu, Gini-Bisau sebenarnya dengan Indonesia dekat sekali. Tetapi sampai hari ini belum satu pun dari jemaat GKT yang datang kunjungi saya. Padahal Bapak Ibu satu-satunya gereja yang mendukung. Gereja-gereja lain itu Bapak Ibu, kalau saya datang mereka panggil saya melayani. Sebatas itu. Tidak ada gereja yang begitu setia mendukung saya tiap bulan seperti gereja GKT. Tetapi saya menangis Bapak Ibu. Mengapa saya tidak dikunjungi? Mengapa saya tidak dikunjungi? Sudah 28 tahun. Badan Misi WEG katakan, Pak Titus kamu sudah mau masuk usia pensiun. Sudah 61 tahun ini. Mau masuk 61 tahun. Kamu harus pulang sudah. Ya, sudah saatnya untuk pulang. Terlalu lama di ladang misi. Kembalilah. Saya katakan tidak, saya tidak mau kembali. Kecuali GKT datang kunjungi saya. Bapak Ibu itu saya bilang, kecuali GKT datang kunjungi saya, kecuali WEG, pemimpin WEG datang. Karena pemimpin WEG juga jatuh ke dalam hal yang sama, tidak pernah kunjungi kami. Padahal anggota Badan Misi WEG Indonesia yang paling banyak itu di Gini-Bisau. Melayani di Gini-Bisau. Tapi pemimpin kami belum pernah ke sana mengunjungi. Jadi saya pikir saya ini bagaimana ya? Katanya ini saudara kita yang melayani di Afrika. Ini anggota kita. Masa anggota jemaatnya tidak dikunjungi? Saudaranya enggak dikunjungi. Ya, Bapak Ibu. Jadi terima kasih karena Pak Pendeta di sini akan datang ke Gini-Bisau. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini menghibur hati saya, Bapak Ibu, menghibur hati saya. Karena dengan demikian Bapak Ibu dapat membuktikan apa yang selama ini yang disaksikan oleh Pendeta Titus itu benar tidak. Saya akan ada pede, percaya diri, lebih tinggi. Mengapa? Karena yang mendukung saya, karena menjadi ibu ayah bagi saya akan datang ke Afrika. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi, memang kemajuan telah ada. Tetapi bagaimana dengan pemberitaan Injil? Bukankah ada banyak dari kita tidak kenal tetangga kita? Apalagi memberitakan Injil kepada mereka. Oh, tidak boleh. Ada banyak dari antara kita yang kerja satu kantor. Mungkin yang kuliah di satu fakultas atau universitas yang sama. Di dalam SMA atau SMP yang sama. Tapi satu kali hari pun tidak pernah keluar untuk menyatakan Injil Kristus kepada mereka. Mengapa Bapak Ibu kita tidak dapat melakukan itu? Pertama, menurut apa yang saya alami dan saya tahu, kita hidup tanpa merasakan kasih yang dalam dari Kristus. Karena jika orang dikasihi, seorang dicintai, dia tidak akan berhenti membanggakan orang yang dicintainya. Orang yang dikasihinya akan diceritakan kemana saja, di mana saja. Bapak Ibu, ketika saya masa kecil, di rumah saya seperti Yakub, kakak saya seperti Esau. Itu cerita yang nyata. Berapa kali saya hampir terbunuh oleh kakak saya. Anaknya ada di sini, yang sekarang jadi ya sekolah teologi ya. Bapaknya.
Kan mengapa terjadi kecemburuan? Karena saya dikasih oleh orang tua lebih dari dia. Suatu waktu Bapak Ibu, dia lagi, ya karena kami orang di desa, dia lagi menangkap ikan di bawah rumah kami, bukit, lalu sungai besar. Lalu saya mengintip dia, saya kata, kakak, sudah dapat ikan, dengan suara yang terak, karena aliran air tidak mungkin. Dan dia kaget dengan senapan yang biasanya kami pakai dari besi untuk menembak ikan. Dia katakan, terjun atau saya bunuh. Bapak Ibu, saya takut mati. Saya terjun, tapi saya lupa, saya tidak tahu berenang. Ketika saya masuk dalam air, dia keluar. Bapak Ibu, saya tidak sadarkan diri karena saya tenggelam sebenarnya. Tapi puji Tuhan ada seorang bapak, saudara, kakak yang dari jauh lari datang mengambil saya. Saya tidak sadarkan diri. Kemudian puji Tuhan saya diselamatkan. Ada banyak cara kakak saya. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa kakak yang menyelamatkan saya itu, hari ini saya ceritakan lagi. Bagi Bapak Ibu, berapa ratus kali, ribuan kali saya ceritakan ini kepada banyak orang. Karena dia berbuat baik kepada saya. Nyanyian tadi teman-teman yang menyanyikan, kita mempunyai gembala yang baik. Dia bukan gembala yang jahat. Berarti kita sudah merasakan bagaimana Bapa di surga menggembalakan hidup kita. Dia gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada suatu kebanggaan, ada satu kasih yang dalam. Saya mau menceritakan tentang orang yang baik ini. Bapak Ibu, saya tidak pernah melupakan kakak itu sudah meninggal 3 tahun lalu. Setiap kali saya kembali ke Flores, pertama setelah mengunjungi orang tua, dia yang saya kunjungi. Bapak Ibu, ada suatu kebanggaan. Mengapa? Karena pengalaman nyata. Saya diselamatkan oleh seorang. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Apakah ada cacat celah dalam fisik ataupun dalam moral Tuhan Yesus? Sehingga kita malu menceritakan dia. Tidak ada cacat celah. Dia Allah yang sempurna. Dia Allah pencipta bumi. Ya, bahkan surga kepunyaannya. Kita harus bangga. Dan kebanggaan ini akan kita ceritakan. Seorang anak di dalam rumah tangga. Mungkin ayahnya pincang. Ayahnya tidak sempurna. Tetapi dia bangga ketika dia melewati jalan. Ada bahaya pertama-tama yang dia lari untuk memeluk ayahnya. Karena dia tahu ayahnya mampu menyelamatkan dia. Dan dia selalu ceritakan ke sekolahnya. Bahwa ayahnya baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ayah kita baik di surga, amin. Jangan malu. Kita membuka dari 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu, ayat ini saya tidak mengerti terlalu dalam. Tapi saya mengerti ini pada tahun 2021 lalu. Pada tanggal 17 Agustus mulai ketika saya terinfeksi corona jenis Delta. Aduh, di Indonesia saya lihat ya, bagaimana perawat-perawat dokter memakai ya seluruh perlengkapan untuk merawat orang-orang yang terjangkit, yang tertular penyakit COVID. Itu kami lihat di internet. Ketika saya kena, pertama-tama saya cari Tuhan. Tuhan, apa janjimu di dalam situasi saya? Kami selalu menghafal ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, dalam keluarga kami, keluarga Esperanza, namanya rumah kami. Lalu ada satu anak yang memilih, ya Mazmur 118 ayat 17. Yang kira-kira dalam bahasa Indonesia, karena kami hafal ini dalam bahasa Kreol. Demikian. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Aku tidak akan mati,
tetapi hidup. Untuk menceritakan firman Tuhan. Dalam perjalanan kaki saya dari rumah sakit ke rumah, setelah divonis positif, ayat ini yang masuk di dalam otak dan hati saya. Anak yang kecil yang nama Titus yang memilih ayat ini Bapak Ibu. Ayat ini. Tetapi bagaimana mau dirawat di rumah? Saya punya anak-anak banyak. Tapi kan tidak boleh masuk sebenarnya mendekati saya. Tapi mereka masuk Bapak Ibu. Mereka lah yang memasak nasi, masak makanan, membawa makanan ke dalam, menjemput piring kotor. Tapi juga menggantikan spray, membawa pakaian ya basah karena keringat karena panas yang tinggi. Mereka mencuci pakai tangan, tidak pakai masker. Masker ini mahal di awal-awal penyakit COVID masuk Afrika Bapak Ibu. Mereka tidak punya sarung tangan. Ya bahkan Bapak Ibu tidak ada ya cairan-cairan yang untuk membunuh kuman itu, hanya sabun. Mereka lah yang membawa air, mengangkat air dari sumur, memasukkan ke kamar mandi. Atau air panas Bapak Ibu. Saya sering kali mengatakan tidak, kalian taruh saja di pintu itu. Nanti saya bangun, saya ambil. Mereka tidak mau, tidak. Ketika saya, Bapak Ibu, tubuh saya bergetar karena saya mempunyai 4 penyakit bawaan. Ya, mempunyai sakit ginjal, sudah operasi 2 kali. Ya, punya penyakit liver, punya penyakit tiroid, punya penyakit diabetes. Cukup sebenarnya membunuh saya dengan penyakit corona ini. Tapi janji Tuhan itu nyata. Tapi lebih daripada itu anak-anak ini yang saya khawatir. Tuhan jangan karena saya, mereka ikut terbunuh. Mereka masih mempunyai masa depan dan harapan keluarga. Saya tidak mau mereka masuk, tapi anak-anak katakan tidak. Kamu sudah mengasihi kami. Kami tidak boleh tinggal kamu menderita. Mereka masuk. Mereka pegang Bapak Ibu kaki saya, dipijit, pakaian diangkat. Dan inilah kasih menghilangkan ketakutan. Di mana kita memiliki kasih, tidak boleh ada ketakutan. Saya mengerti secara dalam ini, firman Tuhan ini. Mereka tidak takut. Ketika saya berulang tahun tanggal 8 September, kemudian saya dibawa kembali ke rumah sakit, dites, saya negatif. Semua anak-anak yang di rumah 8 itu yang merawat saya, diambil juga dites, puji Tuhan mereka semua negatif. Tapi sebaliknya mereka yang di luar rumah, yang kena positif. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Yesus, kita tidak perlu didesak, perlu didorong ya dengan kerasnya untuk menyatakan Tuhan Yesus. Kita dengan otomatisnya akan menyatakan. Mengapa? Karena ini menjadi pengalaman pribadi. Saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya dicintai oleh Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang mau mati untuk saya orang berdosa. Hanya ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak berubah sampai sekarang. Ia mengasihi saya dengan kasih yang tanpa syarat. Bapak Ibu, dunia mengasihi kita ada syaratnya. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Itu sebabnya ada kebanggaan, ada kerelaan, otomatis menceritakan dia. Bukan berarti dengan kekerasan, dengan keras, dengan terpaksa ataupun dengan pemaksaan, tidak. Tetapi dari hati yang murni, secara alamiah akan menceritakan nama Yesus. Ketika saya di Inggris kan tidak boleh menceritakan PI di mana-mana, tidak boleh, dilarang itu. Itu melanggar hak asasi mereka. Tapi Bapak Ibu, maaf, saya ini hobi memasak. Saya memasak. Kalau saya masak untuk keluarga itu, waktu makan mereka akan tanya, kamu kan dari Indonesia, kenapa harus ke Afrika? Kan Afrika negara miskin, kamu juga dari negara miskin. Kok tidak bosan dengan kemiskinan di negaramu? Itu pertanyaan mereka ya. Karena mereka menganggap Indonesia masih miskin. Dan pada akhirnya saya katakan, ya terima kasih. Apakah Anda tidak tersinggung jika saya menceritakan hal yang sebenarnya? Dan apakah Anda punya waktu? Oh ada. Tidak apa. Kan orang Inggris itu seperti, maaf teman-teman kita di sini, tidak mau orang jadi susah. Apa saja silakan. Saya ceritakan apa adanya.
Bagaimana saya bertobat sampai saya dipanggil oleh Tuhan. Lagu yang dibawakan oleh Pak Andri tadi, ya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang. Itu dalam kebaktian misi pemuda pertama yang diadakan di Batu Malang. Ya, di I3, dikarang oleh Pak Ponsius, orang tua rohani yang menuntun saya terima Tuhan Yesus. Dan di saat kebaktian misi pemuda tahun 1983, disitulah saya ke depan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Sehingga terima kasih, ya, Roh Kudus memimpin untuk memilih lagu ini, mengingatkan saya bahwa tugas belum selesai. Masih harus dengan lebih giat lagi memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga mengasihi kita. Tidak ada kasih yang seperti Dia. Ceritakan itu apa adanya. Ceritakan Dia Allah yang mengubah hidup kita. Allah yang memberi jaminan untuk masa depan kita. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita tidak berani memberitakan Injil? Karena dosa dan hidup yang cacat. Betul Bapak Ibu, kita tidak bisa. Bahkan kadang kita tidak bisa mengangkat kepala kita kalau kita hidup di dalam dosa. Jikalau kita ada masalah di dalam kehidupan, dalam pribadi kita, lalu kemudian di dalam rumah tangga, sampai kepada para pembantu, tidak mungkin kita memberitakan Injil. Karena mereka tahu siapa kita. Mereka tahu bagaimana kita hidup di gereja dan hidup di rumah. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini menjadi masalah. Di Papua saya ke sana, orang tuanya Frank, ibunya pendeta, mamanya pendeta, bapaknya kerja di bank. Ada satu pembantu dari Flores yang bekerja di sana. Ya, dia Katolik. Biasanya Flores semua harus Katolik Bapak Ibu. Saya suku pendatang, bukan Flores asli. Saya tanyakan kepada pembantu ini, bagaimana kesan kamu selama kamu bertugas di keluarga di sini? Ya, dalam ngobrol, kan saya juga masak, dia bantu saya ambil alih, ya dia masak. Saya tanyakan, lalu dia namanya Angel, dia bilang, Om, saya tidak rasa seperti pembantu di sini. Ketika saya masuk, saya diterima sebagai keluarga. Saya bekerja sebagai anak melayani orang tua. Anaknya Bapak, yaitu Frank dengan dua adiknya, tidak pernah panggil nama ataupun selalu kakak. Kakak Angel. Mamanya juga pakai kata-kata anak-anak memanggil dia kakak Angel. Dia katakan tidak pernah dia diperlakukan sebagai pembantu. Dia dihargai, dia ditolong, bahkan dia dikasihi seperti mengasihi anak-anak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang itu akan menceritakan tentang kita, memperkuat kesaksian kita. Seperti tadi doa pengakuan dosa tadi Pak ya. Ya, Tuhan menolong kami agar kami menjadi saksi Tuhan, bukan menjadi penghalang oleh karena kegagalan kita. Kita sendiri menjadi penghalang agar Injil tidak diberitakan. Injil harus diberitakan Bapak Ibu. Orang-orang di dekat kita harus menerima kesan pertama tentang Kristus yang di dalam kita, tentang Roh Kudus yang di dalam kita. Mereka harus menjadi orang yang pertama. Bukan berarti kita tidak pernah bersalah. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan mungkin dengan apa yang mereka pikirkan, ide mereka pasti. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh terlena. Tidak boleh terus hidup di dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu, saya pendeta, tapi saya bukan malaikat. Anak-anak di Afrika, Mardu anak saya, ada dua yang kuliah, sudah pernah ke sini. Di Malang, Mardu dan Marukas, tinggal bersama kami, mereka tahu siapa saya. Frank 5 bulan di Afrika, tahu siapa saya. Jemaat-jemaat saya, orang-orang WEK, tahu siapa pendeta Titus. Tahu, apalagi kalau sudah capek Bapak Ibu ya. Panas sampai 46 derajat, tidak ada listrik. Bagaimana mau hidup dengan panas tanpa listrik? Rumah ini Bapak Ibu
panas masuk, panas keluar. Tidur sulit, tidur nyenyak itu suatu anugerah bagi saya. Itu berkat Tuhan terbesar kalau saya bisa tidur nyenyak di Afrika. Siramkan, ya basah handuk, saya sudah bosan. Hanya percikan air, dispray, tidur, dibantal semua lalu saya tidur. Tapi Bapak Ibu, kalau ribut saya terbangun. Sehingga saya juga tidur dengan penutup telinga. Kemana-mana saya selalu ada penutup telinga. Tidur siang atau tidur malam, naik bis, naik kereta, naik pesawat semua. Harus taruh penutup telinga supaya bisa istirahat. Tapi Bapak Ibu, kecapean, akumulasi kecapean, Bapak Ibu tahu ya, tiba-tiba emosi. Ketika ada sesuatu yang salah, kesabaran jauh, emosi, dan kadang teguran begitu keras. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu pendeta Titus di Afrika. Anak-anak sudah tahu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada satu jalan keluar dari masalah saya dan anak-anak juga. Apa itu? Kamar saya selalu ada yang ketok di malam hari sebelum tidur. Anak-anak masuk, Pak, betul kami salah. Tapi reaksi Bapak terlalu berlebihan. Apalagi dengan kata-kata suara seperti itu. Kami terluka karena contoh menyelesaikan masalah dengan cara itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, anak-anak saya ajar mereka, saya dorong mereka untuk berani menegur saya. Saya katakan kalau saya salah, kalian tidak tegur, berarti saya memelihara dosa. Karena saya belum minta maaf kepada kalian. Kalau saya memelihara dosa, Bapa di surga tidak akan memberkati saya. Lalu kalian dapat apa? Kalau Tuhan menahan berkat untuk tidak tiba ke tangan saya, kalian makan apa? Kalian dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Lebih baik kalau saya salah, datang tegur. Saya tidak akan marah karena emosi saya sudah hilang. Kalian akan datang. Dan betul Bapak Ibu, tiap malam, jarang, ya bukan berarti tiap malam, tapi saat-saatnya saya bersalah, anak-anak masuk ke kamar, tegur saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita, ya Bapak, menolong hidup kita yang tidak sempurna ini, agar menjadi saksi di depan pembantu, di depan rekan-rekan sekerja, di depan mereka yang kita ya pimpin mungkin di perusahaan, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan. Hanya ada satu cara, minta maaf. Ampunilah saya salah. Itu yang kita harus ada. Saya katakan kepada anak-anak saya di Afrika, kepada saya pribadi, mungkin juga kepada Bapak Ibu. Mungkin saja kita tidak ada hal, miskin dalam materi, miskin dalam semua hal. Tapi jangan miskin lidah kita dengan kata-kata minta maaf, minta ampun, ampuni saya. Jangan jadi miskin. Harus selalu lidah kita mempunyai perbendaharaan kata, minta ampun, maafkan saya. Harus menjadi kaya, mengapa? Karena kita manusia yang tidak sempurna. Kita tidak pernah berubah menjadi malaikat. Hanya karena kita memberitakan Injil. Tidak, saya tidak menjadi malaikat di Afrika Bapak Ibu. Tidak, saya pendeta Titus yang mempunyai masa lalu. Yang sedang diproses oleh Bapa di surga. Yang dalam masa depan sedang diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, jangan lupa kata ini, amin. Ada dua kata yang saya tanamkan dalam hidup anak saya, terima kasih dan maafkan saya. Dua kata ini, ucapkan terima kasih secepatnya kepada orang yang berjasa kepadamu, apalagi kepada Tuhan. Dan yang kedua, mintalah maaf. Tapi kan saya tidak salah, dia yang salah. Ingat Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Tapi Tuhan Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Bapak Ibu, itu menjadi senjata untuk kita kembali kepada kekudusan. Amin. Dan Kristus Tuhan kita dengan darahnya akan membasuh dosa kita. Bapak Ibu yang ketiga, hidup hanya untuk
menyenangkan manusia. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat tadi, jelas di sana dikatakan, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Untuk menyukakan Allah. Jangan hanya hidup untuk menyenangkan manusia. Bapak Ibu, ada saatnya kita memang begini. Kita tidak bisa menentang Amsal 17 ya, ayat 17. Besi menajamkan besi. Demikianlah manusia dengan sesamanya. Kita ini dikuduskan oleh firman Allah, oleh Allah. Tetapi melalui persekutuan kita dikuduskan. Persekutuannya bagaimana? Bapak Ibu, tidak saja persekutuan yang enak-enak, yang nyanyi haleluya terus. Tapi juga ada saatnya kita bentrok. Kita harus menerima kenyataan itu. Karena kita beda temperamen. Beda di mana kita dibentuk sejak kecil. Tetapi juga beda dalam banyak hal. Ya, kalau kita sebagai suami istri kita tahu itu ya. Dua menjadi satu. Kata menjadi itu yang bahaya. Seperti ketika Kristus menjadi manusia, kata menjadi itu bahaya. Bisa bayangkan Bapak Ibu, dua menjadi satu. Gereja ini Bapak Ibu mempunyai anggota berapa? Kalau saya katakan 200 menjadi satu itu bergeser, ada pergesekan. Dibutuhkan kedewasaan rohani. Dibutuhkan Bapak Ibu kesabaran kasih yang dalam. Mengapa? Karena kita akan dibentuk oleh Allah. Daripada saya tangan Allah yang turun membentuk saya, lebih baik saya dibentuk oleh teman-teman saya satu persekutuan. Amin. Kita mau dibentuk langsung oleh Allah, kita kan nyanyi. Bentuklah aku ya Tuhan. Kamu tidak tahu bagaimana kalau Allah datang membentuk kita. Saya alami itu Tuhan. Daripada tangan Tuhan yang datang membentuk saya, pakailah tangan saudara-saudara saya untuk membentuk saya. Amin. Dan itulah caranya Allah menolong kita. Tapi hidup kita bukan berarti untuk menyenangkan mereka. Kalau salah harus nyatakan salah. Anak-anak maki di depan kita, kita diam saja. Tetapi ketika pembantu salah kata, kita marah-marah. Tapi anak yang baru saja. Kita tidak boleh membedakan siapa pembuat dosa. Dosa adalah dosa. Dibuat oleh siapa saja. Kita harus turun tangan, harus membereskannya Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu dosa ada kekebalannya. Ya seperti ada vaksin. Ada orang-orang tertentu tidak lagi. Ya sudah mempan, tidak boleh diomongin kalau dia bersalah. Itu pun jemaat demikian. Jemaat saya di Afrika, saya bilang kita boleh berteman, kita boleh duduk makan bersama, apa saja kita. Tetapi kalau kalian bersalah, izinkanlah saya tidak boleh menutup mulut. Karena saya tidak mau mereka seperti Hofni dan Pinehas. Kita ingat cerita itu ya. Bagaimana Hofni dan Pinehas. Bapaknya tidak secara tegas menegur anaknya yang berzina di bait Allah. Anaknya yang mencuri. Tidak. Janganlah demikian anak-anakku, hal-hal yang tidak sedap ayah dengar dari orang-orang. Kan itu enak saja ya. Itu apa reaksi anak? Anak masa bodoh karena ayahnya tidak pernah tegas. Tidak pernah memperlakukan dosa adalah dosa. Kita bisa, tetapi Bapak Ibu ingat. Dirangkul dalam kasih. Ya, dengan kasih ilahi. Kalau kita dapat menegur anak kita dengan kasih ilahi, harus bersamaan dengan itu juga kepada para pembantu. Jangan kita katakan dia pembantu, dia digaji betul, tapi jangan ingat dia jiwanya. Nanti kalau kita masuk surga, Tuhan tanya bagaimana kamu dalam hubungan dengan pembantumu. Apalagi kalau dia tidak masuk surga karena kita ya. Dia tidak tertarik menjadi pengikut Kristus karena lihat kita. Kita menjadi sandungan yang membuat dia menjadi nekat masuk ke neraka. Apa kata Tuhan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus sekali lagi. Hidup jangan menyenangkan manusia. Senangkanlah Allah. Amin. Panggilan semua kita. Kita mau menyenangkan Allah.
jangan menyenangkan manusia. Mungkin ada rasa penolakan. Ada di mana kita dikucilkan, diejek. Ada saatnya kita diusir, kita dibunuh, kita dianiaya. Tapi jangan takut. Kita harus menyenangkan Allah. Itu konsekuensi daripada kita menyebarkan kabar baik. Bapak Ibu yang terakhir, kita tidak sungguh percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka kita rela, tidak ada beban, Bapak Ibu. Tidak seperti suatu paksaan. Mengapa? Injil yang kita beritakan ini, itu mempunyai kekuatan yang dari Allah untuk menyelamatkan mereka yang kita beritakan. Dan kata lain, itu bukan pekerjaan kita. Cukup tugas saya memberitakan. Sisanya adalah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, bukan memberitakan asal-asalan, bukan memberitakan tergesa-gesa, bukan hanya memberitakan dengan cara mencaplok, tidak. Di Afrika Bapak Ibu, saya melarang teman-teman saya untuk memberitakan Injil pada hari-hari awal mereka tiba. Apalagi dengan membawa Alkitab ke desa yang baru dibuka. Biarkan Alkitab mulu di rumah. Toh firman Allah sudah di dalam otakmu. Itu sebabnya harus menghafal banyak ayat. Bapak Ibu, kalau saya membuka ladang, di hari pertama saya membuka ladang, belum tentu hari itu pun saya menabur benih langsung. Bapak Ibu mungkin yang tidak bekerja di kebun ataupun dari petani, tidak dapat mengerti ini. Jikalau saya membuka daerah persawahan atau perkebunan untuk menabur benih, saya tidak lakukan itu di hari pertama, kedua, ketiga. Karena tanah harus disiapkan. Dan Alkitab berkata, benih yang jatuh di tanah yang baik akan berbuah 100 kali lipat. Benih yang baik, tanah yang baik ini harus dipersiapkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana? Ya, Injil yang adalah kekuatan Allah ini harus menyelamatkan orang percaya. Itu dialami oleh banyak kami di ladang. Tadi pagi dalam kebaktian pertama saya ceritakan tentang ibu-ibu yang buta huruf. Bapak Ibu, ketika saya masuk di Afrika, 82% buta huruf. Di negara itu, satu negara ya, 82%. Bagaimana itu perjuangan saya, pergumulan saya. Bagaimana jemaat saya bertumbuh dalam iman kalau mereka tidak bisa baca Alkitab, kalau mereka buta huruf. Bagaimana ada orang yang dapat memberitakan Injil kalau mereka buta huruf. Tapi Bapak Ibu, memberitakan Injil mereka bisa. Caranya bagaimana? Ibu-ibu yang buta huruf ini, yang sudah usia di atas 70 tahun, datang ke rumah. Mereka minta diceritakan satu perikop cerita Alkitab. Diceritakan berulang-ulang. Lalu mereka hafal. Nanti mereka duduk berdua-dua, menceritakan dalam bahasa suku mereka. Minta yang lain koreksi kalau salah. Itu memakan waktu 1, 2 jam, 3 jam kadang-kadang. Sampai pada akhirnya mereka katakan, Pak, kami sudah mengerti, kami sudah hafal, tidak salah lagi. Lalu kemudian mereka tanya, Pak, aplikasinya bagaimana? Apa manfaatnya secara rohani? Setelah saya ceritakan, itulah tugas mereka. Dari hari Senin sampai ke hari Sabtu. Untuk pergi memberitakan. Ya, bukan tiap hari. Di saat-saat mereka lowong, mereka berangkat untuk menceritakan firman Tuhan yang saya ceritakan tadi. Gereja bertumbuh. Juga anak remaja, anak-anak pemuda melakukan hal yang sama. Mereka memberitakan firman Tuhan, menceritakan tentang Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, gereja bertumbuh. Jemaat tidak boleh mandul. Ada banyak jemaat yang hanya datang duduk, mandul secara rohani. Mereka tidak punya anak rohani. Ketika mereka kembali ke surga, apa yang mereka presentasikan kepada Bapa di surga? Mereka kembali dengan tangan kosong. Tidak menyentuh hidup mereka dengan jiwa. Bapak Ibu, ayah saya ketika dia bertobat. Di saat saya berangkat dari Flores ke
kembali ke Jawa. Ayah saya katakan, anakku, ketika pengadilan akhir, ya dia tadi majelis hanya belum bertobat, jadi dia tahu cerita firman Tuhan semua. Ketika pengadilan terakhir diadakan, aku akan bersaksi bahwa hidupmu tidak sia-sia. Sayalah bukti nyata dari pelayananmu, karena dia menerima Kristus di dalam pelayanan saya. Dia katakan, sayalah menjadi saksi bahwa hidupmu tidak sia-sia. Sayalah bukti nyata dari hasil pelayananmu. Bapak Ibu yang dikasih oleh itu mendorong saya untuk mencari jiwa. Untuk mencari jiwa. Ayahnya Frank ini, Bapak Ibu, itu kepala operasional Bank Papua. Ketika saya menelpon dari Afrika berbicara ke ayahnya nangis. Dia anak pertama. Mengapa anaknya berangkat dari fasilitas yang cukup memadai, saya baru pulang dari tempat mereka, ke Afrika untuk menderita, baru tamat SMA. Kenapa tidak ke universitas dan lain-lain? Bapaknya nangis. Saya tidak mengerti mengapa dia nangis, tetapi bapaknya yang mengantar. Tiba di Afrika hanya 2 hari, dia kembali. Dan dia kehilangan pesawat di Doha karena jet lag, dia tertidur. Karena waktu belum dia adaptasi sudah kembali. Tetapi ketika tiba di Guinea Bissau, Bapak Ibu, saya tanyakan kepada bapaknya, Pak Ishak, mengapa Pak menangis ketika saya menelpon dari Afrika? Apakah Bapak sedih? Frank tidak mengikuti jejak Bapak, mengambil profesi seperti Bapak. Lalu bapaknya katakan, tidak, malah sebaliknya. Saya terharu bagaimana kasih Allah kepada keluarga kami. Anak saya tidak mengikuti jejak saya mencari uang, tapi anak saya mengikut jejak hamba-hamba Tuhan untuk mencari jiwa. Bapak Ibu, itu membanggakan. Mencari jiwa. Di tengah kesibukan Bapak Ibu, Tuhan tidak mengambil waktu Bapak Ibu 24 jam. Di tengah kesibukan, berdoalah, Tuhan, saya rindu agar suatu waktu saya membawa jiwa. Pertemukan saya dengan jiwa-jiwa yang siap dituai. Pertemukan saya dengan orang-orang yang siap menerima Engkau, Tuhan. Saya rindu untuk membawa jiwa. Doakanlah itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bukan orang Kristen yang mandul. Amin. Tapi orang Kristen yang mempunyai anak rohani. Yang akan melanjutkan kasih Bapak Ibu kepada orang yang lain. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka Injil itu betul-betul adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Ada satu grup anak sekolah minggu. Keluar dari sekolah minggu sambil menghafal Yohanes 8 ayat 32. Ada yang tahu itu? Yohanes 8 ayat 32. Jikalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan mengetahui. Tetapi dalam bahasa kami di Afrika mengenal. Karena mengetahui dan mengenal berbeda ya. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bahasa kami. Dan kamu akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengenal dan mengetahui beda. Mengenal kata itu. Bapak Ibu mereka hafal, anak-anak sekolah minggu keluar dari sekolah minggu hafal jalan. 5 kilometer lewat desa, berangkat terus ke 6 kilometer mereka. Tapi melewati rumah seorang bapak. Bapak ini Bapak Ibu peminum alkohol terkenal. Dia mempunyai gentong dan ada keran. Setiap kali dia minum tidak pernah minum air, hanya minum itu alkohol. Dari mana alkohol ini dibuat? Dari buah jambu mente. Ya jambu monyet ya kata kita di sini. Di Afrika, Guinea Bissau adalah penghasil terutama jambu mente, Bapak Ibu. Buahnya diperas dan airnya setelah 1 minggu disuling jadi alkohol, Bapak Ibu. Dan inilah yang dimasukkan dalam gentong. Ketika alkohol mau habis, dia pukul, ada 2 istrinya. Ya di Afrika poligami biasa Bapak Ibu. Bahkan ada yang sampai 17 istri. Dipukul supaya mencari uang, membeli alkohol. Menuangkan kembali ke dalam gentong itu dan dia minum. Tetapi tiba-tiba ada anak-anak sekolah minggu. Mereka sambil menghafal. Mengoreksi sampai menghafal betul-betul. Ya, jikalau kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
firman Tuhan ini ditangkap oleh Bapak ini. Bapak ini katakan, sini, dari mana itu kalian? Itu suara itu, kata-kata itu dari mana? Anak-anak bilang, itu dari sekolah minggu, dari gereja Injili, gereja Evangelika kalau di sana. Bapak Ibu tahu, ketika saya dalam melayani, Bapak ini masuk dari pintu. Dia datang duduk di depan. Satu persatu jemaat yang di depan bangun. Mengapa? Bau badannya, bau pakaian, bau alkohol. Semua tidak rasa nyaman. Saya hanya berdoa Tuhan supaya jangan-jangan Bapak ini nanti menjadi pengganggu khotbah tidak selesai. Puji Tuhan sampai selesai. Kemudian setelah saya ibadah, dia datang. Dia bilang kata-kata anak-anak itu, jika kamu mengenal kebenaran akan memerdekakan kamu. Saya mau merdeka. Saya mau merdeka dari alkohol. Bapak Ibu, saya tidak terlalu beriman kami karena dia bawa alkohol di mulut juga. Kami hanya berdoa saja kepada dia. Lalu kami pulang, dia juga pulang. Di gereja ada ibadah hari Selasa, ibadah hari Kamis malam, ada ibadah hari Sabtu. Hari Selasa ketika saya datang, ya kunci ada di saya, di gereja. Dia sudah duduk di depan gereja dengan pakaian yang rapi. Tidak ada bau alkohol lagi. Hari Kamis dia datang. Ibadah ibu-ibu dia datang. Ibadah sekolah minggu dia datang. Ibadah remaja dia datang. Ibadah pemuda dia datang. Semua di mana ada ibadah pasti dia datang. Lalu saya katakan, Pak, enggak usahlah datang tiap waktu. Datang aja ini. Dia katakan, enggak, saya mau menebus. Apa yang menjadi dulu saya tidak dengar, saya menebus karena saya tidak tahu berapa tahun usia saya ke depan. Bapak Ibu, hanya karena anak-anak itu. Firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak ini dengar dari bacaan ayat anak-anak, makanya guru-guru sekolah minggu, percayalah anak-anak itu bisa dipakai oleh Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Jangan menjadi capek melayani mereka. Tuhan akan memberkati. Bapak ini 4 tahun kemudian menjadi bendahara gereja. Bapak Ibu. Di Afrika sekali lagi bank tidak ada. Uang semua ditaruh di rumah bendahara. Tapi rumah bendahara banyak anak. Banyak orang yang tidak bertobat. Tidak ada pintu yang terkunci. Tapi setiap kali kami ke sana untuk mengecek apa yang ada di buku dengan yang ada di petikas, tidak pernah 1 rupiah pun hilang. Kalau konteks kita rupiah, di sana bilang frank. Tidak ada 1 frank pun yang hilang, malah lebih Bapak Ibu. Selama 16 tahun dia menjadi bendahara, gereja sehat di dalam keuangan. Tidak ada kekurangan, tidak ada ya penyimpangan dalam keuangan. Puji Tuhan, dia sudah dipanggil Tuhan 2 tahun lalu ya pada waktu setelah saya COVID sembuh. Tidak lama Tuhan panggil dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sekali lagi. Jangan lemah. Jangan jadi kita menjadi malas ataupun kita menjadi capek di dalam memberitakan firman Tuhan. Beritakanlah firman Tuhan. Hak Tuhan untuk menjangkau mereka. Tetapi lebih daripada itu, perbaharui diri. Kalau kita bersalah kepada mereka, mintalah maaf. Karena maaf ampun ini yang akan menolong kita, memulihkan hubungan kita dengan mereka, dan yang meningkatkan kesaksian kita. Kalau seorang ayah minta maaf kepada anaknya, minta ampun, anaknya akan bangga. Bapak saya, dia salah memang, tapi dia minta maaf. Anak akan ceritakan itu, Bapak Ibu. Kalau kita jadi bos, jangan malu, jangan merasa saya nanti kalau minta maaf akan kehilangan mukanya. Kita tidak boleh kehilangan muka. Kalau kita mempertahankan muka, kita akan kehilangan jiwa. Mana yang kita mau pilih? Kita bisa saja kehilangan muka, mungkin. Tetapi tidak akan kehilangan jiwa. Tuhan akan menolong kita di dalam melanjutkan pemberitaan Injil. Kita semua adalah pemberita Injil, amin. Untuk itu kita masih diberi waktu untuk hidup di dunia ini, amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami.
mengubah hidup kami menjadi anak-anak-Mu. Tapi sekaligus kami menjadi alat pemberitaan firman-Mu di dunia ini. Tolong kami melalui hidup kami, agar kami terus waspada terhadap kesalahan, dosa yang masuk kepada kami, supaya kami menyelesaikannya dengan kata ampuni kami. Maafkan saya, agar kami terus diperbaharui dan ditolong dan dikuatkan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Baik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, bahkan dalam pelayanan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Suatu waktu kami akan lihat hasilnya, di mana jiwa-jiwa yang mendengar akan berespon dan mengenal Engkau. Berkati semua pelayanan lewat gereja di sini. Pelayanan di mana saja gereja pergi untuk memberitakan Injil, baik secara pribadi, secara tim, Tuhan memperlengkapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.